Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Di Minggu Prapaskah 6 ini kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat 40. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat 40. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Kami rindu untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya kami Engkau telah menyertai dan menjagai, memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Dan saat ini bukan hanya memuji dan muliakan nama-Mu, bersyukur kepadamu, kami rindu untuk mendasarkan selalu kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami apabila sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami bukan hanya sekedar mengerti dan memahami, tetapi lebih daripada itu, kami rindu untuk menerapkan, melakukan apa yang Engkau ingini di dalam keseharian kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat 40. Di bawah judul perikop, Yesus dilulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapatkan segala sesuatu yang telah dikatakan seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Jawab mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dan dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.'
Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Setelah 2 minggu berturut-turut saya melayani di luar. Di 2 minggu yang lalu saya pelayanan di GKP Tanjung Priuk, dan minggu sebelum ini ada pertukaran sinodal, saya melayani di GKP Cikampek, sehingga baru sekarang ini kita bisa bertemu kembali dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu, anak-anak muda. Bersemangat sekali anak-anak muda dari GKP Tanjung Priuk. Boleh berdiri nggak? Berapa orang jadinya? Semuanya? 8 orang ya, 8 orang. Luar biasa ya. Baru 2 minggu yang lalu saya ke Tanjung Priuk langsung didatengin. Kalau buat saya hal-hal yang seperti ini sangat bagus sekali ya. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada semua anak-anak muda. Saya kalau boleh jujur sama Bapak dan Ibu, kalau tidak pandemi nih ya, 2 tahun belakangan ini, ya salah satu program yang saya mau ajak untuk anak-anak muda kita adalah ya seperti ini. Kita berkunjung, ketemu dengan pemuda-pemuda gereja di sekitar atau GKP di Klasis Jakarta. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak muda kita tuh tahu bahwa mereka nggak sendirian. Nggak cuma yang dilihat itu ya pemuda kita doang aja, dan ngerasa bahwa kayaknya sepi amat nih pemuda, orang-orang Kristen pemudanya kayak kita doang gitu. Padahal ada banyak sekali anak-anak muda Kristen yang mereka bisa berkenalan, mereka bisa sama-sama melayani, dan siapa tahu jodoh gitu kan ya. Ya kan? Siapa di sini yang datang juga sambil lirik-lirik. Dan satu nomor telepon berapa, Bu? Satu nomor telepon berapa? Harus bawa nomor telepon ya. Jadi semangat pelayanan, dan siapa tahu juga ketemu sama orang yang disediakan oleh Tuhan dalam pelayanan. Sehingga apa? Sehingga ya memang itu, pemuda kita memang harus didorong untuk mereka bisa bertemu dengan anak-anak muda yang lain dan sama-sama melayani, punya pengalaman bersama dalam pelayanan, sehingga mereka punya semangat yang baik sejak usia muda mereka. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, katakanlah Klasis punya kegiatan pemuda, ya harus pemuda kita ikut gitu. Bukan hanya Klasis, sekarang kita juga PGIW sedang digalakan gitu ya. Salah satunya adalah pemuda PGIW, pemuda kita harus ikut. Supaya apa? Supaya ketemu dengan teman-teman, saudara-saudari seiman, pemuda Kristen, dan di sana bersama-sama melayani bersama dan bertumbuh bersama-sama. Kita sering dengarkan ya jargon Kristen tuh, tenang aja, Tuhan menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya gitu kan ya. Ya kita semua setuju lah, Tuhan menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya, tapi bukan berarti kita diem-diem aja gitu kan ya. Nggak boleh juga kita diem-diem aja sambil mengandalkan jargon itu. Ya itu benar, itu iman kita, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tapi pasti harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk sampai pada akhirnya menemukan apa yang Tuhan sediakan dan itu baik adanya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan dua rumusan ini sewaktu membaca perikop kita hari ini. Semoga saya nggak salah ya. Jadi rumusannya begini, semakin cepat seseorang mengenali, menyadari, dan tahu bahwa dirinya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, semakin cepat dia menyadari itu, maka akan semakin baik dia dalam mendasarkan dirinya, mengakarkan dirinya dalam Tuhan. Dan yang kayak gini harapannya ada di usia berapa? Kalau sekolah minggu mungkin belum ya. Sekolah minggu masih ya disuruh-suruh sama orang tuanya. Masih bergantung sama orang tuanya. Harapannya adalah semakin cepat dia mengenali bahwa dirinya diberkati. Oh, hidup saya diberkati. Oh, hidup saya disayang sama Tuhan. Oh, hidup saya Tuhan memang memberikan yang terbaik. Tepat di saat usia berapa? Ya semoga yang paling dini adalah usia remaja pemuda. Sewaktu seseorang mengenali bahwa dirinya diberkati, dirinya disayang oleh Tuhan, disediakan yang terbaik, maka dia akan mendasarkan diri punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Semakin cepat, semakin bagus. Ketimbang misalnya, Bapak dan Ibu, misalnya ada satu orang yang udah umur 45 tahun, berarti udah berkeluarga ya. Tapi nggak sadar-sadar juga bahwa ini hidup kamu tuh diberkati loh, disertai oleh Tuhan loh. Tapi nggak sadar-sadar juga. Kalaupun sadar, ya berarti ya bersyukur, puji Tuhan. Tapi kan alangkah jauh lebih baiknya seseorang yang masih usia yang sangat muda gitu ya. Belasan tahun, 20-an tahun. Sesadar itu bahwa dirinya diberkati, sehingga semengakar itu dia di dalam Tuhan. Semakin cepat semakin bagus, dan semakin banyak seseorang menyadari, ini yang kedua ya, berarti yang pertama semakin cepat semakin bagus, yang kedua adalah semakin banyak seseorang menyadari bahwa dalam pengalaman-pengalaman kesehariannya, disitulah cara Tuhan memberkati kehidupannya, menyertai kehidupannya. Semakin dia punya banyak pengalaman-pengalaman seperti itu, maka dia akan semakin bertumbuh dan pada akhirnya berbuah dan tidak mudah patah. Tidak mudah patah. Yang pertama akarnya udah kuat, pengenalannya udah sedini mungkin, lalu kemudian dia juga terus-menerus ketemu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia kenali, sehingga itu membuat dia semakin berakar kuat, tidak mudah patah, ketemu satu pergumulan, ketemu satu pertanyaan besar, dia jadi akhirnya patah semangat gitu ya. Enggak seperti itu, justru dia punya pegangan yang kuat, sampai pada akhirnya ya dia akan terus berjuang untuk berbuah di dalam Tuhan. Dua rumusan itu, semakin cepat, semakin bagus, semakin banyak, semakin bersemangat. Nah, saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, perikop kita hari ini, dilatar belakangi oleh dua hal itu juga. Ada orang yang menyadari bahwa sebaik itu Tuhan dalam kehidupan mereka, dan orang-orang yang sama juga menyadari bahwa kehidupan mereka diberkati luar biasa melalui cara Tuhan hadir dalam kehidupannya. Kalau dalam ayat Alkitab yang kita bacakan, mereka bersuka cita karena mujizat-mujizat Tuhan. Begitu kan ya? Iya, semakin cepat menyadari bahwa dirinya diberkati, dirinya disertai, akan semakin baik, dan semakin banyak pengalaman bahwa dia tahu di situ dia diberkati, di situ dia dikasihi oleh Tuhan, itu akan semakin bersemangat untuk berbuah. Di perikop kita kan ada dua kelompok yang dilakukan oleh orang-orang ya, murid-muridnya ya. Yang paling pertama adalah yang dilakukan, murid-muridnya itu disuruh untuk mengambil keledai, betul ya, keledai. Dan kemudian yang menarik adalah ini nggak ada sama sekali
apa sih namanya, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Tuhan kalau misalnya gini gimana dong? Muridnya disuruh dan mereka maju gitu aja. Beda kan ya, biasanya kalau misalnya orang kan pasti nego-nego nih. Maksudnya apa mereka nggak kepikiran nanti kalau mereka diteriakin maling gimana? Lalu kemudian dikejar-kejar orang gimana? Lalu kemudian kalau misalnya mereka juga bilang udah nanti bilang aja Tuhan memerlukannya. Iya kalau mereka yang punya keledainya itu kenal sama Tuhan. Kalau misalnya enggak gimana dong? Nah, yang kayak gitu nggak ada. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Artinya mereka taat sepenuhnya dan percaya sepenuhnya bahwa itu akan terjadi dan Tuhan menjadikan itu bagi mereka. Kelompok yang pertama tuh, bagian yang paling pertama yang mereka lakukan. Yang kedua yang mereka lakukan adalah orang-orang yang dengan rela membuka pakaian luar mereka. Biasanya kalau misalnya orang di Israel tuh pakaiannya memang bertumpuk-tumpuk sih. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga gitu. Dan yang paling luar mereka buka, kemudian mereka mengalasi keledainya, murid-muridnya, dan juga jalanannya gitu kan ya. Dan sederhana sekali loh, maksudnya seseorang tidak perlu usaha yang sangat-sangat keras untuk mengalasi atau menghamparkan pakaiannya. Nggak perlu usaha yang keras. Hanya diperlukan kemauan aja. Sebab apa? Sebab mereka udah punya. Sesuatu yang mereka punya, masalahnya mereka mau nggak melakukan itu untuk Tuhan di dalam perikop kita. Nggak ada lagi obrolan-obrolan yang kayak tadi, kalau saya ngasih nanti kalau kotor gimana? Nggak ada yang kayak gitu. Yang mereka lakukan ya udah diomong sama Yesus, mereka jalan tanpa ada berbantah-bantahan, dan kemudian mereka dengan serela hati itu memberikan pakaian mereka untuk mengalasi perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem. Dan memang betul-betul nggak perlu usaha yang sangat keras, hanya butuh hati yang rela aja. Dan itu susahnya karena nggak semua orang punya hati yang rela. Saya nggak terlalu yakin kalau misalnya tadi dikatakan ada banyak orang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, ya pasti adalah 1-2 orang mah ya. Di antara sebanyak orang itu, lalu kemudian pasti ada 1-2 orang atau sedikit kelompok orang yang tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membuka pakaian mereka, mengalasi jalan untuk mempersiapkan jalan masuknya Yesus ke Yerusalem. Jadi kan antara ada yang punya hati yang rela, ada juga yang enggak. Tapi kalau berdasarkan perikop kita, ya justru jauh lebih kelihatan bahwa banyak orang yang dengan rela hati melakukan itu untuk Yesus. Pertanyaannya kan, kok bisa sih ada seseorang yang seperti itu gitu? Nggak terlalu banyak berbantah-bantahan dengan Tuhan, yang punya hati serela itu untuk melakukan bagi Tuhan di tengah-tengah banyak orang lainnya yang mungkin kalau misalnya mendengar perintah Tuhan tuh kayak kita ngedengar perintah orang tua kita. Negonya banyak. Kayak dulu waktu kita kecil gitu ya. Ayo mandi, iya nanti. Mandi, iya nanti. Oh, dicariin dulu tuh, pakai sabetan baru mandi. Kayak gitu, jadi negonya banyak, sedangkan itu tidak ada di dalam perikop kita. Kenapa ada orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk bersikap seperti itu? Nggak ada tuh tawar-menawar dengan Tuhan, nggak ada tuh berbantah-bantahan, nggak ada tuh membuka pikiran Tuhan. Seakan-akan kita mau bilang, Tuhan yang Tuhan bilang itu kayaknya nggak terlalu bagus deh. Saya punya ide yang jauh lebih bagus, gimana? Nggak ada. Yang kadang-kadang seringkali justru itu, maksudnya yang tadi saya bilang bahwa zaman sekarang orang seringkali berbantah-bantahan, mengungkapkan banyak hal pada Tuhan, yang ujung-ujungnya pada akhirnya mereka nggak melakukan apapun, sesuatu apapun bagi Tuhan. Bapak dan Ibu,
Kalau misalnya Bapak dan Ibu tanya kepada saya, apa definisinya taat dan rela? Taat dan rela definisinya sederhana Bapak dan Ibu. Taat dan rela adalah suatu seseorang meniadakan alasan untuk berkata tidak. Sesederhana itu. Dia menyingkirkan semua alasan untuk berkata tidak. Dan untuk sampai di sana, kan harus ada sesuatu yang dirasakan oleh setiap orang, sehingga pada akhirnya dia tahu dia nggak mungkin bilang enggak. Harus ada tuh. Karena kalau misalnya nggak ada sesuatu itu, maka orang akan dengan mudah mengatakan enggak. Enggak sekarang, atau bahkan enggak nanti juga, kapan-kapan aja nanti, belakangan aja. Nah, bagaimana seseorang meniadakan itu? Meniadakan untuk berkata tidak sewaktu katakanlah Tuhan memanggil. Lagi-lagi, kembali lagi, saya percaya bahwa yang menjadi kunci ya tadi. Seberapa cepat seseorang mengenali bahwa dirinya diberkati luar biasa, disertai luar biasa, dijagai, diselamatkan oleh Tuhan, dan seberapa banyak dia punya pengalaman banyak seperti itu. Ya walaupun pasti pergumulan pasti ada ya, tapi kan semakin banyak pergumulan datang, maka dia akan menjadi seseorang yang semakin tangguh gitu. Nggak mudah patah gara-gara satu pergumulan berat, karena dia punya banyak pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan dia tahu Tuhan itu baik. Sehingga tepat pada waktu itu, seseorang bisa dengan mudah untuk tidak punya alasan berkata tidak. Bapak dan Ibu pernah nggak gini? Bapak dan Ibu bergumul nih hari ini, dan Bapak Ibu punya alasan untuk marah sama Tuhan. Punya alasan, punya. Kita punya banyak alasan lah ya. Punya banyak alasan yang bisa disodorin ke Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan tentang hal itu. Tapi kemudian kita sadar bahwa dari semua banyaknya alasan kita, itu semua seharusnya nggak boleh membuat kita pada akhirnya mengatakan Tuhan itu nggak baik sama diri kita. Kenapa? Karena di sepanjang perjalanan kehidupan kita tuh Tuhan udah berkali-kali membuktikan bahwa Dia itu baik adanya bagi kehidupan kita. Sehingga sewaktu kita punya pilihan gitu ya, aduh saya mau marah sama Tuhan nih, tapi kemudian kita ingat bahwa di sepanjang kehidupan saya Tuhan tuh udah banyak sekali baiknya. Terus kita bilang bahwa apakah hari ini saya selayak itu untuk marah sama Tuhan karena pergumulan hari ini, sedangkan saya tahu bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya juga semuanya baik adanya, dan pergumulan hari ini pun pasti akan Tuhan tunjukkan solusinya di depan. Sehingga pada akhirnya mungkin seseorang akan bisa menahan diri untuk semarah itu. Saya nggak mau bilang bahwa menghilangkan kemarahan ya, kalau Bapak dan Ibu kita lah ya, kita punya pertanyaan besar sama Tuhan, marah sama Tuhan, saya kira itu manusiawi. Tapi sewaktu seseorang mengingat bahwa Tuhan telah sebaik itu dalam kehidupannya, maka semanusiawi-manusiawinya seseorang bisa marah, dia akan bisa menahan diri untuk memberikan kesempatan Tuhan berkarya selanjutnya. Kan kalau pergumulan kita sekarang belum selesai, kan berarti kita menunggu cara Tuhan menyelesaikannya kan. Kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan sehingga tepat pada waktunya pergumulan yang ini juga akan ditunjukkan Tuhan bagaimana cara penyelamatannya, cara Tuhan menolongnya. Mungkin yang kita perlukan lebih sabar lagi, lebih tangguh lagi, dan bersyukur bahwa apa yang pernah Bapak dan Ibu lewati di masa-masa yang lalu, sewaktu kita tahu bahwa oh Tuhan sebaik itu, maka kita bisa sekuat itu, setangguh itu untuk bertahan dan kemudian menemukan jawaban Tuhan. Boleh tanya hari ini? Kan ada yang diteguhkan ya? Ada berapa orang nih totalnya? 15, 20?
Ada komisi-komisi pelayanan yang akan diteguhkan, ada PHRG, ada itu aja ya, yang akan diteguhkan. Boleh tanya, jawabnya dalam hati aja. Kenapa Bapak dan Ibu mau diteguhkan hari ini? Pertanyaan tuh. Pilihan jawaban. Ini pilihan jawaban yang saya harap semoga bukan jadi jawaban. Kalau pernah jadi jawaban bolehlah, tapi semoga hari ini jawabannya berganti. Enggak lagi memilih jawaban yang ini. Kenapa Bapak dan Ibu diteguhkan hari ini pilihan jawaban yang harusnya semoga berganti? 1. Terpaksa. Wah, sedih banget itu jawabnya terpaksa. Iya kan ya? Terpaksa. Saya mah ini dicemplungin aja, Pak. Cemplungin. Terpaksa dicemplungin, dijorokin. Akhirnya mau gak mau, Pak. Ya mungkin setiap kita pernah punya pengalaman seperti itu ya. Tapi semoga jawabannya tepat pada waktunya. Bapak dan Ibu tahu bahwa itu jawaban yang sama sekali bukan jawaban. Apalagi? Ya gimana dong Pak, habisnya gak ada yang lain sih. Gak ada yang lain. Ya bolehlah Bapak dan Ibu pernah menjawab seperti itu, tapi semoga jawabannya enggak bertahan di situ. Kenapa? Karena itu sama sekali enggak akan membuat Bapak dan Ibu kemana-mana. Nggak akan menumbuhkan apa-apa dari Bapak dan Ibu. Nggak akan menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan memberkati kehidupan Bapak dan Ibu. Nggak akan menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Suatu kita menjawab dengan jawaban-jawaban yang apa ya? Yang sering kita tahu bahwa itu jawaban standar yang biasa digunakan, dan sayangnya itu tidak akan membawa seseorang kemana-mana kecuali pada sesuatu yang dianggap ya udahlah ini rutin aja. Memang perlu ada komisi sepanjang 2 tahun ke depan dan harus ada orangnya. Ya udah saya nempel aja di situ. Semoga jawabannya bukan itu. Tapi jawabannya semoga adalah karena saya nggak punya alasan. Ya Bapak dan Ibu tepat pada waktunya ya. Semoga jawabannya adalah karena saya nggak punya alasan untuk berkata tidak sama Tuhan. Karena Tuhan udah terlalu baik dan sewaktu Tuhan memanggil, mempercayakan, mungkin ini kesempatannya untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Dan sewaktu itu yang menjadi alasan, percayalah bahwa akan ada berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi yang tersedia bagi kehidupan setiap pelayan Tuhan yang sampai pada tahap itu. Bukan hanya sekedar ya tadi terpaksa, dijongkrokin, disuruh, nggak ada orang lain. Kalau itu kan berarti kan dia ngelihat sesuatu yang ada di luar dirinya terus, menjadikan sesuatu yang di luar dirinya sebagai alasan yang nggak bagus juga untuk pada akhirnya membuat dia ada di sini. Itu yang seharusnya dibuang jauh-jauh. Mulailah melihat ke dalam diri kita sendiri tentang bagaimana baiknya Tuhan, dan sewaktu kita tahu bahwa Tuhan sebaik itu, masih sanggup nggak ngomong enggak sama Tuhan? Karena tepat pada waktunya, kapanpun itu seseorang harusnya tidak akan pernah sanggup untuk ngomong enggak. Harusnya tepat pada waktunya. Saya nggak tahu kapan waktunya Bapak dan Ibu akan ada di titik Bapak dan Ibu nggak akan pernah sanggup untuk jawab tidak. Iya, jadi semoga kita semua bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin menyadari bahwa Tuhan itu baik adanya. Tuhan menolong, amin.